Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya, Sarina Hindra. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang kelima, yaitu mikrotik akses. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu metode akses mikrotik router OS. Nah, untuk dapat mengakses baik dengan remote device ataupun router AS yang kita install di PC, ada berbagai cara. Nah, yang beberapa aplikasi ini yang menjembatani akses mikrotik router AS, dan diantaranya adalah ada Guideboard, serial console, kemudian pada Guideboard ini bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC yang melalui CLI. Kemudian ada serial console, terus ada remote server telnet atau SSH, kemudian Winbox. Nah, Winbox ini adalah aplikasi yang paling familiar atau paling sering digunakan untuk melakukan akses router AS. Selanjutnya ada FTP, API, kemudian QuickSet dan WebPack atau HTTP, kemudian ada MAC telnet, kemudian ada lokal, ini Winbox terminal menu, kemudian bisa juga menggunakan mikrotik app sendiri. Nah, untuk mikrotik app sendiri ini bisa diinstal pada Android ataupun iOS. Kemudian yang kedua yaitu akses router port menggunakan Winbox. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah dengan menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox sendiri, dia available on Windows atau tersedia di Windows. Sedangkan terkait macOS atau Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, untuk menghubungkan antara router dan laptop itu bisa dihubungkan dengan kabelan atau yang biasa kita sebut dengan kabel UTP. Nah, teman-teman perhatikan pada tampilan Winbox, agar dapat mengaksesnya kita bisa menggunakan MAC address ataupun IP address, dan di bagian user kalian isi sebagai admin, lalu untuk di bagian password bisa dikosongkan saja. Nah, langsung saja kita praktekkan caranya. Oke, di sini saya sudah terhubung ke mikrotiknya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk masuk ke Winbox itu kita perlu menggunakan MAC address atau IP address. Nah, di sini saya menggunakannya MAC address, untuk IP-nya ini masih kosong. Oke, kemudian teman-teman bisa klik saja yang ini, kemudian klik connect. Oke, dan ini adalah tampilan awal dari mikrotiknya. Dan sekarang kita sudah bisa mengakses router boot menggunakan Winbox. Selanjutnya yang ketiga yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Oke, di sini kita akan membahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox dengan langkah pertama, yaitu kita akan memberikan identitas nama router boot, dan yang kedua kita akan memberikan IP address pada router boot. Di sini kita masuk ke Winbox. Oke, jika sudah masuk ke aplikasinya, teman-teman bisa ke sistem, kemudian pilih yang identity ini. Nah, di sini saya akan memberikan nama sesuai dengan nama saya saja. Teman-teman bisa berikan nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan beri nama Dinda Suara saja, kemudian klik apply, kemudian oke. Nah, di sini namanya sudah berganti. Kemudian kita akan mengubah IP-nya. Di sini kita pilih yang menu IP, kemudian pilih address. Nah, di sini masih kosong. Cara mengisinya teman-teman bisa klik tanda plus ini, kemudian kita masukkan IP yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan memasukkan IP-nya, yaitu di sini saya memasukkan IP-nya 192.168.88.1/24. Kemudian untuk networknya ini biarkan kosong. Untuk interface kita menggunakan Ethernet 2. Kemudian jika sudah, kita klik apply, kemudian oke. Nah, ini sudah ada
IP address-nya. Selanjutnya yang keempat yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Jadi pada bagian konektor ini merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misalkan kita melakukannya dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login ini terdapat opsi user adalah opsi user yang digunakan dalam akses mikrotik. Jika kalian belum pernah ubah, maka usernya menggunakan admin, dan untuk passwordnya ini jika sudah diganti ada harus memasukkan passwordnya, tapi jika belum ini masih kosong. Selanjutnya pada menu identity ini adalah hostname pada mikrotik. Lalu ada version, ini adalah versi image pada mikrotik. Kemudian pada bagian B ini adalah cloud host router. Pada time ini merupakan berapa lama mikrotik kita diaksesnya. Dan kita bisa lanjut pada tampilan ketika kita berhasil terkonek. Pada bagian atas adalah informasi login yang sudah saya sebelumnya sebutkan. Nah, ini ada versi Winbox, kemudian versi IP atau MAC address, versi tipe router board, kemudian ini option Winbox. Di bawahnya terdapat menu session, yaitu untuk menyimpan sesi. Dan pada bagian dashboard terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada menu undo dan redo, dan save mode, yaitu untuk mode remote access. Terdapat juga session, ada uptime untuk berapa lama waktu router kita diakses, lalu ada memori atau RAM pada router, dan ada CPU pada router, dan ada tanggal serta waktu yang kita gunakan. Di bagian sebelah kiri ini adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Winbox yang akan kita bahas satu persatu, yang dimulai dari QuickSet. Nah, QuickSet ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, PPPoE, bridge, NAT, wireless, dan sebagainya. Kemudian ada Capsman, ini digunakan untuk controller jika ada banyak akses point, misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian ada interfaces, ini digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, EIP tune, VLAN, dan sebagainya. Kemudian ada wireless, ini digunakan untuk konfigurasi wireless, N-Stream dual slav, kemudian access list registration, connect list, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada bridge, ini untuk menggabung port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge, wireless bridging, dan sebagainya. Kemudian ada mesh, ini digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Kemudian untuk IP ini adalah menu yang paling sering dikonfigurasi, mulai dari IP address virtual, web proxy, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ini routing. Routing ini jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, ASPF, BGP, routing filter, bidirectional forwarding decision, dan lainnya. Kemudian sistem fitur paling banyak digunakan yaitu reset konfigurasi, package, reboot, certificates, clock, logging, usage, atur booting, dan lainnya. Kemudian ada QoS ini digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple QoS, QoS3, HTB, bandwidth prioritas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk files, ini isi harddisknya mikrotik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Kemudian log ini untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur di menu sistem. Kemudian radius ini digunakan untuk radius client, kalau pakai Wacom setting di sini. Kemudian tools ini merupakan bandwidth test, ping, telnet, SSH, tracker route, grabbing, dan lain-lain.
Kemudian untuk no terminal ini, jika Anda ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Oke, yang kelima yaitu akses router virtual Pinetlab dan Winbox. Nah, di sini kita akan mengakses virtual router mikrotik pada Pinetlab dengan aplikasi Winbox. Sebelumnya, Pinetlab adalah aplikasi alat outlet emulator jaringan paket. Di sini kita perlu persiapkan lebih dulu environment Pinetlab yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik. Kita juga persiapkan untuk aplikasi Inbox-nya, dan kita akan melakukan koneksi antara IP dengan router virtual milik mikrotik menggunakan Winbox. Nah, di sini teman-teman pastikan sudah menginstal Pinetlab-nya. Kemudian di sini saya akan memberikan topologi yang akan kita gunakan dalam mempelajari mikrotik kali ini. Nah, di sini kita tambahkan perangkat mikrotik dengan klik kanan, lalu pilih NAT. Di sini kita pilih mikrotik router AS. Kemudian untuk ikonnya ini router PNG. Semua option ini kita hapus saja. Kemudian jika sudah ini jika sudah kita bisa putar atau nyalakan. Supaya kita bisa mengakses mikrotik ini dengan aplikasi Winbox, kita harus menambahkan network. Di sini bisa klik kanan, kemudian kita pilih network. Untuk namanya ini saya akan berikan nama ISP. Kemudian untuk tipenya ini ada banyak sekali tipe, mulai dari cloud 1 sampai dengan cloud 9 dan sebagainya. Nah, jika untuk manajemen cloud, nanti kita akan mendapatkan IP private tipe C, yaitu dengan IP 192.168.sekian. Kemudian untuk cloudnet, ya ini cloudnet, ini nanti kita akan mendapatkan IP tipe yang 10.10. sekian. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakannya manajemen cloud saja. Kemudian kita save. Jika sudah, ini kita hubungkan mikrotik dengan ISP-nya. Di sini kita save. Nah, kemudian untuk dapat terhubung ke Winbox itu teman-teman bisa buka terminal di mikrotiknya, yaitu dengan cara klik 2 kali pada mikrotiknya. Nah, ini kita loginnya ini menggunakan nama default yaitu admin. Kita enter, kemudian untuk passwordnya kita kosongkan saja. Oke. Nah, ini untuk do you want to see the software license, ini saja, no. Kemudian ini teman-teman mau membuat password, mengganti password atau tidak. Jika tidak, bisa cek. Kemudian jika sudah, kita IP address-nya yang didapatkan berapa dengan komen IP address print. Oke, jika kita sudah ketikkan komen IP address print, itu nanti akan keluar berapa IP yang bisa kita dapatkan melalui DHCP. Nah, di sini untuk IP address-nya ini bisa langsung kita merasakan pada Winbox. Di sini sudah otomatis ada ya. Nah, ini kemudian kita bisa klik saja. Kemudian untuk langsung saja kita klik connect. Ya, untuk passwordnya karena tadi saya masih kosong, jadi dihapus saja. Kemudian langsung kita connectkan saja. Oke, jadi seperti ini tampilan dari mikrotiknya. Selanjutnya yang keenam adalah WebFig adalah metode akses router yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. WebFig diperkenalkan sejak router AS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. WebFig ini support IPv4 dan IPv6, juga support HTTP dan HTTPS. Nah, WebFig ini juga dijadikan alternatif dari Winbox. Nah, untuk akses router via WebFig ini bisa dengan mematikan IP router pada browser atau dengan HTTP /2 kali kemudian masukkan IP-nya. Nah, untuk tampilan halaman browser WebFig itu teman-teman bisa lihat gambar itu.
Kemudian cara menggunakan website kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya pada mikrotiknya. Jadi kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara dynamic pada topologi dari ISP di Binetcraft. Ini kita buka browser, kemudian di sini saya akan ketikkan IP address saya. Di sini IP address saya 192.168.237.137. Kemudian kita enter. Nah, di sini ini adalah tampilan website saya. Yang ketujuh adalah quickset. Jadi sejak Mikrotik router AS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru, yaitu menu quickset. Pada menu ini dapat digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Maka dari itu, settingan dasar router dalam satu tampilan saja dan hanya dapat digunakan pada Mikrotik support wireless. Quickset dapat diakses melalui inbox ataupun website. Yang kedelapan adalah telnet dan SSH. Jadi, remote access telnet dan SSH ini merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses router AS based on terminal command line interface. Nah, untuk mengakses telnet dan SSH, kita perlu terkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya pada Mikrotik seperti tadi. Nah, jadi akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, terminal inbox, dan terminal web. Telnet dan SSH juga digunakan untuk running script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk perbedaan keduanya secara umum adalah telnet ini bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSH dia lebih aman. Agar dapat mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Windows CP dan lain sebagainya. Untuk prakteknya, di sini saya akan menggunakan aplikasi Putih. Untuk Putih ini menggunakan IP address yang dari Binetcraft. Kita masukkan saja IP-nya seperti ini, kemudian kita klik open. Untuk portnya ini by default. Di sini kita bisa login saja, masuk admin, username-nya, kemudian oke. Di sini kita sudah bisa mengakses dengan Putih. Di sini saya akan praktekkan pada command prompt. Teman-teman bisa ketikkan saja telnet, kemudian masukkan IP yang dari Binetcraft. Jika sudah mengetikkan IP-nya, kemudian untuk port defaultnya itu 23. Jadi kita ketikkan portnya ini 23, kemudian kita enter. Di sini kita login sebagai admin, kemudian untuk passwordnya ini dikosongkan saja. Kalau sudah diganti ya diketikkan passwordnya apa. Oke, di sini ini sudah berhasil untuk mengakses dengan command yang terakhir, yaitu konsep serial console. Serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses Mikrotik router AS. Serial console sendiri ini adalah cara lain untuk remote di router. Dengan cara ini juga kita dapat melakukan troubleshooting. Jika tidak di remote pada Winbox, perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router itu bisa menggunakan cara ini. Jadi hanya beberapa router saja yang bisa tersedia port konsolnya. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh dari port konsol dan kabel serial konsol. Jadi, serial console digunakan apabila kita lupa atau salah telah mendisable semua interface. Pada Mikrotik serial console juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console juga membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9, serta menggunakan program hyperterminal, baud rate 115.200, data bits 8, parity none, stop bits 1, dan flow control none. Kemudian cara menggunakan serial console sendiri, kita dapat menggunakan terminal seperti Putih, kemudian pilih connection tipe, kemudian tipe serial dan disesuaikan serial lainnya.
Kemudian COM berapa yang dapat dilihat pada Device Manager. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu serial lainnya berapa di menu Device Manager. Lalu untuk speednya ini baterai rate-nya 115/200 khusus perangkat mikrotik dan connection type-nya bisa menggunakan serial. Oke, jadi seperti itu pembahasan pada bab 5 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.